Loh, benar-benar ya. Mana ada sahabat bongkar aib sahabatnya sendiri. Kirani tak bisa diam saja saat melihat wajah Zahra sudah berada di depannya. Dia yang sudah terlanjur kesal, langsung saja mengomeli Zahra. Sedangkan Zahra yang baru datang siang itu, hanya bisa diam mendengarkan sembari mengerjapkan kedua matanya. Karena masih tak paham dengan maksud perkataan Kirani. Emang, gue bongkar aib siapa? Nih, lihat aja sendiri, ketus Kirani, melemparkan beberapa lembar foto ke atas meja yang ada di hadapan mereka. Dan Erika yang sedang duduk di samping Zahra pun bisa melihat foto-foto yang berserakan di atas meja itu. Walaupun Erika tak paham maksud foto itu, tapi dia berusaha menahan tawanya melihat ekspresi wajah Kirani yang ada di dalam foto tersebut. Tapi berbanding terbalik dengan gadis di sebelahnya, Zahra malah sudah tertawa kencang melihat hasil jepretannya itu. Padahal foto-foto itu langsung Zahra hapus dari folder di ponselnya, setelah dia melaporkan ke Andra. Tapi, tanpa diduga Andra malah mencetak foto-foto tersebut. Loh, dapat foto-foto ini di mana? Tanya Zahra setelah sedikit meredakan tawanya. Tapi, Zahra masih saja meledeknya dengan menunjukkan foto-foto itu kepada Erika, dan menceritakan beberapa kejadian bagaimana bisa foto tersebut didapatkan. Sengeselin itu memang Zahra, tapi Kirani tak bisa marah terhadapnya. Karena bagaimanapun, Zahra adalah sahabatnya yang dulu selalu menemani dan mengerti dirinya. Di laci Nakaska Andra, sahut Kiran, masih enggan melihat wajah Zahra. Ya, kemarin Kirani yang sedang menemani Andra berkemas. Karena ada pekerjaan di luar kota. Andra meminta Kirani mengambilkan jam tangan yang Andra taruh di laci Nakas. Dan di saat bersamaan juga, Kirani menemukan foto-foto dirinya. Yang ternyata itu adalah hasil laporan Zahra, selama menjadi orang suruhan Andra. Dan Andra pun menjelaskan, jika persahabatan Zahra dan Kirani, itu di luar dari kendali Andra. Mungkin memang sudah takdirnya mereka menjadi sahabat karena sifat satu sama lain, yang memang bisa saling mengerti. Cie, yang udah baikan sama bos Andra, goda Zahra, setelah puas gibah dengan Erika di depan wajah Kirani sendiri. Mendengar godaan Zahra, Kirani entah kenapa merasakan panas di wajahnya. Apalagi mengingat setelah kejadian itu, hubungan Andra dan dirinya kini kembali dekat, bahkan bisa dibilang lebih dekat dari sebelumnya. Kirani pun bisa merasakan bagaimana perasaan bahagianya saat bersama Andra. Bahkan, Andra selama 1 bulan ini kerap menemani Kirani terapi. Karena mood bahagia dalam dirinya itulah, sehingga terapi Kirani berjalan lancar. Dan kini, dirinya sudah bisa berjalan bebas tanpa lagi menggunakan tongkat atau bantuan Erika saat berjalan. Mengingat kebersamaannya dengan Andra, Kirani jadi merindukan sosoknya. Entah mengapa, rasa rindu itu sangatlah Kirani rasa. Dan menyadari akan hal itu, malah membuat Kirani jadi tersenyum malu sendiri. Zahra yang tak mendengar tanggapan dari Kirani, dia pun langsung mengangkat wajahnya, setelah puas menertawakan pose jelek Kirani. Tapi saat melihat ekspresi wajah Kirani saat ini, Zahra bisa tahu, jika sahabatnya itu tengah merasakan bahagia saat ini. Senyum-senyum sendiri aja, emang gak mau bagi-bagi ceritanya gimana, sampai bisa senyum-senyum kayak gitu, seru Zahra lagi. Entah mengapa dia merasakan sudah lama tak ada momen seperti ini, bisa menggoda Kirani sepuas hati. Kirani yang mendengar seruan Zahra, dia pun segera mengambil orange juice di meja. Kirani menyesap minumannya itu untuk mendinginkan tenggorokannya. Siapa juga yang senyum, orang gue lagi kesel sama lo, elak Kirani, menunjukkan kembali wajah cemberutnya. Asteris setelah menyelesaikan makan siang mereka, ketiga gadis itu kini tengah berjalan bersama di dalam sebuah mall, yang tak jauh dari kafe tempat mereka makan siang. Saat akan memasuki salah satu butik, mereka tak sengaja berpapasan dengan 2 orang yang akan keluar dari butik itu. Kak Andra, Mbak Tania, refleks Kirani menyerukan 2 nama orang tersebut. Kiran ada di sini juga. Mau lihat-lihat koleksi di butik aku? Tanya Tania ramah. Ya, sekarang sikap Tania menjadi lebih manusiawi terhadap Kirani. Setelah dia tahu, kalau Kirani adalah anak tiri dari Bina. Iya mbak, sahut Kiran, yang beberapa kali
melirikkan pandangannya ke arah Andra, seakan menanyakan beberapa pertanyaan dalam hatinya lewat tatapan mata. Kenapa kakak Andra di sini? Katanya lagi ada bisnis di luar kota dan baru bisa pulang besok. Gak mungkin kan, kalau kak Andra bohongin aku?